Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali lagi belajar bersama Miss Karmila hari ini di pelajaran matematika. Nah, abang kakak sekalian, hari ini adalah pertemuan kita yang keempat di pelajaran matematika. Apa kabar anak-anak Miss semuanya? Nah, Miss berharap semoga abang kakak semuanya sehat dan masih tetap semangat ya untuk mengikuti pelajaran kita hari ini. Nah, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, marilah sama-sama kita membaca basmalah dan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidani ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin. Semoga pembelajaran kita hari ini berkah dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, menyenangkan serta menambah pemahaman bagi anak-anak Miss semuanya. Untuk hari ini kita belajar tentang penjumlahan bilangan bulat. Materi ini disusun oleh guru kelas 6 SDIT Nurul Ilmi. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, dapat menyelesaikan penjumlahan bilangan bulat. Yang kedua, dapat menyelesaikan penjumlahan bilangan bulat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itulah tujuan yang akan kita capai pada hari ini. Nah, abang kakak semuanya, ya sifat-sifat pada penjumlahan bilangan bulat itu ada dua, ya, yaitu komutatif dan asosiatif. Yang pertama komutatif. Ya, kita ambil contoh, 3 ditambah 4 sama dengan 7. Nah, berapakah 4 ditambah 3? Apakah sama? 3 ditambah 4 sama dengan 4 ditambah 3. Oke, nah tadi 3 ditambah 4 sama dengan 7. Nah, kalau 4 ditambah 3 sama dengan 7 juga. Jadi, 3 ditambah 4 sama dengan 4 ditambah 3. Ya. Nah, jika hasilnya sama, maka penjumlahan bilangan bulat tersebut mempunyai sifat komutatif. Jika tidak, maka bilangan bulat tersebut tidak bersifat komutatif. Nah, kita ambil contoh yang lain ya, misalnya 2 ditambah 6 sama dengan 8. Nah, kita tukar posisinya ya menjadi 6 ditambah 2. Apakah sama 2 ditambah 6 dengan 6 ditambah 2? Iya, hasilnya sama-sama 8. Maka ya penjumlahan bilangan bulat tersebut mempunyai sifat komutatif. Nah, sekarang kita akan simpulkan apa itu sifat komutatif. Nah, abang kakak tulis ya di buku tulisnya. Sifat komutatif adalah sifat pertukaran dua bilangan pada operasi hitung penjumlahan, di mana pengerjaan operasi hitung dua bilangan yang ditukarkan tempatnya tersebut hasilnya sama. Nah, itulah yang disebut dengan sifat komutatif. Jadi apabila kedua bilangan itu kita tukar tempatnya dan hasil penjumlahannya sama, maka penjumlahan tersebut memiliki sifat komutatif ya. Kemudian yang kedua, asosiatif ya atau pengelompokan. Nah, contohnya 3 ditambah dalam kurung 4 tambah 5 sama dengan 3 ditambah 9 sama dengan 12 ya. Jadi 4 ditambah 5 itu adalah 9 ya. Nah, berapakah 3 dalam kurung 3 ditambah 4 ditambah 5? Nah, kita akan buktikan apakah sama 3 ditambah dalam kurung 4 tambah 5 sama dengan dalam kurung 3 ditambah 4 tambah 5. Nah, tadi 3 ditambah 9 sama dengan 12. Nah, sekarang ya 7 ditambah 5 sama dengan 12 juga. Jadi 3 ditambah dalam kurung 4 tambah 5 sama dengan dalam kurung 3 ditambah 4 ditambah 5. Nah, hasilnya adalah sama-sama
12. Nah, jika hasilnya sama, maka penjumlahan bilangan bulat tersebut mempunyai sifat asosiatif. Jika tidak, maka bilangan bulat tersebut tidak bersifat asosiatif. Nah, sekarang akan kita simpulkan apa itu sifat asosiatif ya, jangan lupa dicatat. Sifat asosiatif dalam penjumlahan adalah mengelompokkan 3 bilangan atau lebih dengan urutan yang berbeda. Mudah kan abang kakak sekalian? Nah, bisa dipahami ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke penjumlahan bilangan bulat. Nah, abang kakak sekalian perlu diingat ketentuan penjumlahan bilangan bulat. Yang pertama, ya, apabila bilangan positif ditambah dengan bilangan positif, maka hasilnya adalah positif. Yang kedua, apabila bilangan negatif ditambah dengan bilangan negatif, ya, maka hasilnya adalah negatif. Kemudian, apabila bilangan negatif ditambah dengan bilangan positif atau sebaliknya bilangan positif ditambah dengan bilangan negatif, maka hasilnya adalah ya hasil positif atau negatif itu tergantung bilangan mana yang paling besar. Nah, di sini maksudnya adalah bilangan yang paling besar nominalnya, bukan nilainya ya abang kakak, tetapi bilangan nominalnya yang paling besar. Oke. Nah, contohnya yang pertama 14 ditambah 25. Nah, di sini sama-sama bilangan positif, maka hasilnya juga positif ya. 14 tambah 25 sama dengan 39. Kemudian yang nomor 2, minus 3 ditambah dengan minus 4. Nah, di sini sama-sama bilangan negatif, maka hasilnya juga negatif ya. Jadi minus 3 ditambah minus 4 sama dengan minus 7. Nah, berikutnya minus 6 ditambah 8. Nah, di sini ya berbeda ya. Satu bilangan negatif dan yang satu bilangan positif. Nah, ingat tadi bahwasanya apabila bilangan negatif ditambah dengan bilangan positif, maka hasilnya ya tergantung pada bilangan yang nominalnya lebih besar ya. Jadi minus 6 ditambah dengan 8 sama dengan 2 ya. Nah, kita akan buktikan dengan garis bilangan. Oke, minus 6. Maka kalau minus 6 terlebih dahulu ya, itu ke kiri. Nah, di sini. Nah, kemudian ditambah 8. Nah, kalau ditambah 8 berarti positif bergeraknya ke arah kanan ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, di sini dia ya. Nah, hasilnya adalah 2 ya. Jadi minus 6 ditambah 8 sama dengan 2. Oke, contoh berikutnya minus 9 ditambah dengan 8. Nah, di sini nominalnya yang lebih besar adalah minus 9. Jadi minus 9 ditambah 8, maka hasilnya juga akan menjadi minus atau negatif. Nah, kita akan buktikan ya dengan garis bilangan. Oke. Minus 9 ya. Nah, mari. Kemudian ditambah 8. Nah, ingat kalau positif dia bergerak ke kanan ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Nah, hasilnya adalah minus 1 ya. Nah. Jadi minus 9 ditambah 8 sama dengan minus 1. Oke. Ke contoh yang berikutnya, contoh kelima, yaitu 6 ditambah minus 8. Nah, ingat lagi tadi ya, apabila
positif ditambah dengan negatif, maka kita lihat bilangan yang nominalnya lebih besar. Maka hasilnya di sini bilangan yang lebih besar nominalnya adalah minus 8. Maka hasilnya juga akan minus, yaitu minus 2. Ya, ingat. Nah, 6. Ya. Kita lihat sini 6 karena positif. Nah, ke kanan. Oke. Ditambah minus 8. Nah, minus dia bergerak ke kiri ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi adalah minus 2. Ya, 8 ditambah minus 6 ditambah minus 8 sama dengan minus 2. Oke, yang berikutnya 9 ditambah minus 8. Nah, di sini bilangan ya positif ditambah bilangan negatif. Ingat tadi kita lihat nominal yang lebih besar. Maka ya 9 nominalnya lebih besar dibandingkan dengan minus 8. Maka hasilnya adalah positif 1. Nah, kita akan buktikan ya. Oke. Nah, di sini ditambah minus 8. Minus 8 berarti bergerak ke kiri ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya. Nah, jadi 9 ditambah minus 8 hasilnya adalah positif 1. Nah, bisa ya abang kakak ya. Oke, nah sekarang kita lanjut ke penjumlahan bilangan bulat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, contohnya ada seorang anak laki-laki bernama Udin. Udin sedang melangkahkan kakinya di atas lantai berpetak. Mula-mula Udin berdiri di titik 0. Kemudian Udin melangkahkan kaki ke depan sejauh 4 langkah. Nah, ingat di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar mengenai istilah yang digunakan ya dalam kehidupan sehari-hari yang ia menyatakan positif itu adalah kata maju ya, kemudian setelah ya di atas permukaan laut. Nah, itu merupakan istilah-istilah yang digunakan untuk bilangan positif. Jadi di sini Udin melangkahkan kaki ke depan sejauh 4 langkah. Berarti maju ya ke depan, maju 4 langkah. Berarti positif 4. Kemudian ia melangkahkan kaki lagi sejauh 5 langkah. Ya, kemudian Udin menambahkan lagi ya maju 5 langkah. Di titik berapakah Udin berdiri saat ini? Nah, tuliskan pernyataan di atas dengan garis bilangan. Nah, kita akan selesaikan. Yang pertama, Udin berdiri di titik 0. Nah, di sini kita bisa lihat ya. Mula-mula Udin berdiri di titik 0. Nah, kemudian Udin melangkah ke depan sejauh 4 langkah ya. Udin maju 4 langkah. Kemudian Udin melangkah lagi ke depan sejauh 5 langkah. Jadi tadi Udin sudah berhenti di titik 4, kemudian maju lagi 5 langkah dan Udin berdiri di titik 9. Nah, kalau kita tuliskan dalam kalimat matematika, pernyataan tersebut adalah menjadi 4 ditambah 5 sama dengan 9. Jadi saat ini Udin berdiri di atas titik 9. Oke, nah mudah ya abang kakak. Nah, sekarang latihan untuk abang kakak di rumah ya, ada 5. Yang pertama 19 ditambah 21. Nah, ingat di sini bilangannya sama-sama positif. Maka hasilnya adalah positif. Kemudian yang kedua minus 15 ditambah 10. Nah, ada bilangan positif dan ada bilangan negatif ya. Jadi hasilnya lihat mana bilangan yang nominalnya lebih
besar ya. Kemudian nomor 3, 12 ditambah minus 10. Nah, di sini juga penjumlahan antara bilangan positif dengan bilangan negatif. Begitu juga dengan nomor 4 dan nomor 5. Nah, abang kakak sekalian dikerjakan latihannya ya. Miss tunggu jawabannya sampai jam 10 malam ya. Oke, tetap semangat untuk mengerjakan latihan-latihannya ya. Tetap jaga kesehatan. Nah, Miss ucapkan terima kasih sudah menonton video ini dari awal hingga akhir ya. Kita ketemu lagi di materi berikutnya. Kita tutup pelajaran kita hari ini dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.